A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan gelam, ikan selangan. Cakep. Ketiga dengan ikan tenggiri. Jawab salam belum semangat. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam di samping sumur. Yang jawab salam panjang umur. Pohon salam di atas bukit. Yang jawab salam saya doakan banyak duit. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, malam kedua di bulan Ramadan kita masih dapat hadir di rumah Allah yang tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa pula, tidak bosan-bosannya kita hadiahkan, kita kirimkan untuk uswatun hasanah kita, suri tauladan bagi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa dan sering bersalawat kepada beliau, mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul kultum pada malam hari ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh PMB Kota Batam, yaitu keutamaan puasa Ramadan. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang insya Allah kita semua sudah hafal ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Inilah dasar wajibnya kita berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan wajib bagi kita orang yang beriman. Kalau kita meninggalkan puasa Ramadan berarti kita berdosa. Nah, kemudian apa sih untungnya kita melaksanakan puasa Ramadan? Apa manfaatnya? Apa keutamaan daripada kita menjalankan puasa Ramadan ini? Manfaatnya atau keutamaannya yang pertama adalah puasa Ramadan dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana di dalam hadis yang sangat masyhur, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Artinya barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi puasa Ramadan yang kita kerjakan betul-betul dengan keimanan, betul-betul kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar puasa ikut-ikutan saja. Orang puasa ikut puasa, orang berbuka juga ikut berbuka, tapi tidak tahu artinya, tidak tahu ilmunya. Maka berdasarkan iman kita berpuasa. Bukan puasa kita karena hal yang lain. Contoh, kenapa kamu puasa? Biar dikasih hadiah. Ada adik-adik yang puasa karena dikasih hadiah? Ada enggak? Mungkin boleh kalau untuk anak-anak, bolehlah puasanya full dikasih hadiah. Tapi masa kita yang sampai dewasa puasanya juga minta hadiah? Kan repot kita. Kemudian betul-betul mengharapkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Kenapa kamu puasa? Pacar saya nyuruh puasa. Kalau nggak puasa dia nggak mau lagi sama saya. Nah, itu kan kacau. Berarti puasanya tadi karena sesuatu yang lain, bukan karena Allah. Maka kalau kita benar-benar puasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kira-kira kita ini punya dosa ya? Punya ya? Semua kita pasti punya dosa. Ada nggak yang nggak punya dosa di sini? Ada? Kalau nggak ada, bagus. Betul nggak ada? Nggak ngaku ya. Pasti kita punya dosa. Setiap kita manusia ini pasti punya dosa. Pernah meninggalkan sholat? Dosa berarti. Pernah ngejek orang? Dosa. Pernah berbohong? Dosa. Pernah menggunjing orang? Berdosa. Berarti kita memang tempatnya berdosa. Semua kita pasti berdosa. Maka kalau kita mau menghapus dosa-dosa kita tadi, maka ini momentum yang baik. Puasa kita dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan dosa kita yang lalu. Itu yang pertama. Kemudian apalagi keutamaan dari puasa Ramadan? Yaitu yang kedua adalah puasa Ramadan ini pahalanya tanpa batas, unlimited, tanpa batas. Beda dengan amal ibadah yang lain. Kullu ibni Adam, kullu amali ibni Adam, setiap amalan yang dikerjakan anak dari cucu Nabi Adam ini akan dilipatkan pahalanya 10 hingga 700 pahala. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzihi. Kecuali puasa, karena puasa itu untuk kata Allah dan aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi ini di dalam hadis qudsi tentang perkara puasa ini. Jadi kebaikan kita, amalan-amalan kita yang lain, setiap kita satu kebaikan itu, amalan kita itu dilipat gandakan pahalanya 10 hingga 700 di bulan puasa ini. Kecuali puasa. Puasa itu untuk Allah dan Allah sendiri yang akan membalasnya. Kenapa demikian? Karena puasa ini Bapak Ibu, puasa ini yang paling lama pelaksanaan ibadahnya. Lebih kurang 13 jam kita beribadah. Dari sebelum subuh sampai maghrib, lebih kurang 13 jam kita beribadah. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Sholat misalnya, sholat paling lama 7 sampai 10 menit. Itu normalnya. Ada juga yang 3 menit. Ada juga yang
2 menit pakai silat ya Pak ya. Ada. Tapi puasa ini amalannya paling lama 13 jam dan tidak ada orang yang tahu kalau kita itu betul-betul puasa atau tidak. Kalau sholat nampak, kalau dia pergi ke masjid sholat udah selesai. Tapi kalau puasa nggak nampak kita. Orang ini masih puasa atau tidak? Tiba-tiba jam 9, jam 10 ke dapur dia. Ke dapur, lihat kiri kanan, depan belakang nggak ada orang, ambil dulu kue yang tadi sahur tadi, dimakan, habis itu lap mulutnya, kering lagi mulutnya, keluar dari situ, lemas lagi kan? Orang kira masih puasa. Dia yang tahu, dia sendiri yang tahu dan Allah yang tahu. Maka dengan kejujuran, dengan kesabaran inilah Allah akan memberi ganjaran bahkan lebih dari 700 kali lipat kalau kita benar-benar melakukannya dengan jujur karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, keutamaan daripada puasa ini adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari minyak kasturi. Betul nggak Pak Bu? Betul nggak? Orang yang puasa ini bau mulutnya lebih harum dari minyak kasturi. Betul nggak? Jangan-jangan setelah ini kacau kan? Subuh nanti sahurnya pakai jengkol. Ada yang pakai petai, habis itu nggak gosok gigi. Sholat berjamaah di sini, sampingnya orang sebelah, nyesal aku sholat di sini katanya kan. Makan, nanti siang-siangnya lomba-lomba pula. Ayo siapa yang paling bau mulutnya? Bukan seperti itu ya. Yang dikatakan tadi, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak kasturi nanti Pak, di akhirat nanti, bukan di hadapan manusia ini. Kalau di hadapan manusia ini nggak puasa aja udah bau kan, apalagi puasa ya kan, alhamdulillah ya kan. Jadi jangan salah arti. Artinya yang baunya lebih harum dari minyak kasturi itu di akhirat nanti, itu pun di hadapan Allah, bukan di hadapan kita sesama manusia. Jangan salah arti. Dan banyak lagi keutamaan yang lain, tapi malam hari ini saya menyampaikan ini saja. Namun sebelum saya mengakhiri kultum ini, saya mengingatkan dan mengajak kepada kita semua, marilah sama-sama kita buka kembali buku-buku kita yang berkaitan dengan puasa, baik itu rukunnya, terus syarat sahnya, yang membatalkannya, makruhnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalau kita mengkaji kembali, puasa kita benar-benar bermakna. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Buah, kalau pepaya sudah dibelah, tinggal waktunya untuk dimakan. Kalau ada kata saya yang salah, mohon sudilah untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.